rasuluh wa habibuhu wa khatam nabiyyin wal mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita pagi hari ini, kita akan memulai surat baru, yaitu surat yang ke-81, surat At-Takwir. Jadi yang ingin membuka Al-Qur'annya atau membaca sendiri mushafnya bisa buka surat yang ke-81. Surat 81, surat At-Takwir. Dan jemaah sekalian, bersama kita sudah ada Ustaz Wahyudin Wahid. Kita minta kepada beliau untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat At-Takwir, surat 81, ayat 1 sampai ayat 10. Ayat 1 sampai ayat 10. Kepada Ustaz Wahyudin Wahid, kita persilakan dengan segala hormat kepada Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Summa salawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Jelas ya Bu, Bapak ya? Jelas. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, kita langsung aja. Tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Wa idzan nujumu qadarat. Wa idzan Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal 'isyaru 'uddilat. Wa idzal Wa idzal wuhushu husyirat. wa idzal Wa idzal biharu sujjirat. wa idzal Wa idzan nufusu zuwijat. wa idzal Wa idzal mau'udatu su'ilat. wa idzal Bi ayyi dzambin qutilat. Wa idza as-suhufu nushirat. wa idzal
Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa alihil athhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kepada Ustaz. Kita terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustazina Wahid. Semoga Allah SWT menyebut dan mencatat namanya di arasy di Lauhul Mahfuz, di arasy Allah SWT, menjadi bagian daripada hamba-hamba mendapatkan syafaat nanti yaumil akhirat. Amin. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan membaca tadi kitab suci Al-Quran, Allah SWT memperlakukan Bapak Ibu sekalian sebagai hamba-hamba yang dipanggil dengan wa ibadur rahman, hamba-hamba yang pengasih. Kita mulai surat baru, yaitu surat yang ke-81, surat At-Takwir. At-Takwir sendiri artinya menggulung. Kemudian turun di Mekah juga. Jadi ini juz amma kebanyakan turun di Mekah. Maka disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat adalah 29 ayat. Karena 29 ayat, insya Allah kita akan berjumpa sebanyak 3 kali pertemuan. Yaitu malam ini, pagi ini, sebentar kemudian 2 pertemuan berikutnya lagi. Karena insya Allah sebentar sore kita tidak ada kelanjutan dari ini, karena kita akan mendapatkan ceramah tamu dari Ustazina Ustadz Abbasi. Ya, Ustadz Abbasi juga sudah biasa kita bersama dengan kita. Beliau sangat dalam kalau membicarakan masalah-masalah irfan atau masalah-masalah rohani dan filsafat. Jadi sayang kalau kita tidak ikut sebentar petang dengan kuliah beliau. Jemaah sekalian, kita mulai dari ayat 1. Ini berbicara tentang alam semesta, terutama bintang-bintang nanti ketika kemudian digulung. Jadi alam semesta itu kalau kita lihat dari luar cuma seperti ini saja. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Jadi apabila, jadi artinya akan terjadi nantinya. Karena ada kata-kata apabila. Jadi apabila suatu saat nanti. Apabila suatu saat nanti asyamsu, matahari itu kuwirat, digulung. Kenapa digulung? Ya namanya digulung, Bapak sekalian, itu ditarik kembali. Jadi bahasa Al-Quran itu benar-benar sesuai dengan fakta-fakta sains dan teknologi yang ada sekarang. Ilmu pengetahuan sekarang mempelajari bahwa alam semesta ini dengan berbagai macam galaksi dan planet-planet yang ada di dalamnya, itu awalnya tidak ada, lalu kemudian diciptakan oleh Allah dengan kata kun, lalu setelah Allah berkata kun, maka terjadilah ledakan besar. Terjadilah Big Bang namanya, yang didahului dengan munculnya partikel-partikel dasar atau partikel-partikel elementer. Setiap partikel itu karena memiliki sifat-sifat magnetis, saling menarik satu sama lain, dan karena setiap partikel ini juga memiliki sifat-sifat atomik, maka kemudian terjadilah ledakan raksasa, terjadilah ledakan besar. Lalu kemudian terbentuklah alam semesta. Kata-kata terjadi ledakan besar, kita semua sepakat yang namanya ledakan itu bermula dari satu titik menyebar ke berbagai tempat. Itu ledakan namanya. Kita misalnya melihat mercon. Ya, mercon itu yang dibakar tiba-tiba meledak, dia akan berhamburan kemana-mana. Apapun kalau meledak pasti dari satu titik berhamburan kemana-mana, menyebar kemana-mana. Jadi alam semesta itu seperti tadinya digelar. Digelar itu artinya dari satu titik, terus kemudian tergelar ke berbagai penjuru. Jadi menjadilah banyak. Dalam ilmu pengetahuan terkadang disebut istilah expanding universe. Jadi tiba-tiba mengalami peluasan. Jadi dia meluas ke berbagai tempat.
terbentuklah galaksi-galaksi dan planet-planet itu. Nah, karena tadinya digelar ataukah dihamparkan, maka nanti ditarik lagi kembali, digulung kembali. Kenapa? Karena semuanya akan kembali ke pusatnya lagi, lalu kemudian masuk dalam ketiadaan lagi. Nah, inilah Al-Quran indahnya, karena menggunakan kata-kata kuwirat. Jadi nanti matahari juga akan digulung. Idza syamsu kuwirat. Pada saatnya nanti matahari akan digulung, kembali ke titik nol lagi. Jadi tadinya sudah menjadi banyak, lalu kemudian ingat, yang namanya satu, itu selalu satu, tidak ada pendahulunya. Kalau kita menyebut satu di depannya nol, nol itu adalah ketiadaan. Nol itu artinya tidak ada. Nah, jemaah sekalian, jadi satu itu muncul dari ketiadaan. Kalau kita anggap satu itu sebagai alam semesta pertama kali, partikel dasar. Lalu kemudian dia muncullah, menyebar kemana-mana. 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3, dan seterusnya. Menjadilah bilangan yang majemuk, yang banyak sekali. Nah, lalu kemudian kemana nanti perginya ketika ditarik kembali, dia kembali ke angka 1 dan pada akhirnya kembali ke tiada lagi. Seperti itulah. Jadi Al-Quran mengatakan, idza syamsu kuwirat, apabila nanti matahari sudah digulung. Jadi pada akhirnya alam semesta seperti pesta saja. Kalau pesta sudah selesai, semuanya digulung lagi. Bapak, Ibu pasti biasa menghadiri pesta, ya baik di gedung ataupun di lapangan yang luas. Setelah pesta, waktu dibangun pesta itu kan digelar. Ya, barangnya tadi menjadi satu tumpukan, lalu kemudian dibangun sedemikian rupa menjadilah panggung raksasa, menjadilah tenda besar untuk bikin acara. Begitu acaranya sudah usai, sudah selesai, lalu kemudian tenda itu ditarik lagi kembali. Tarik mundur lagi, kembali ke titik nol lagi. Nah, alam semesta seperti itu juga. Yaitu nanti pada saatnya matahari kita ini akan digulung. Kata matahari di sini, Bapak sekalian, jangan kita bayangkan cuma matahari yang di atas saja. Tentu matahari dan keluarganya. Karena bumi, planet-planet yang lain seperti Jupiter, Mars, kemudian Pluto dan sebagainya, itu semuanya adalah merupakan keluarga matahari. Bahkan rembulan yang kelihatannya mengitari bumi juga adalah keluarga matahari. Ada 12 bulan yang mengitari Jupiter juga adalah keluarga matahari hakikatnya. Kenapa? Karena semuanya mengorbit kepada matahari. Nah, ketika matahari digulung, maka kemudian planet-planet yang tadinya bersumber dari matahari akan tertarik lagi kembali kepada matahari. Ya, lalu kemudian karena matahari itu menyala dan kita saksikan setiap saat, yang namanya nyala bisa dipadamkan. Suatu saat matahari akan padam, lalu ketika dia padam masuk dalam ketiadaan, kegelapan. Jadi idza syamsu kuwirat, apabila matahari sudah digulung. Jadi pada saatnya akan terjadi. Kan ini mengingatkan kita semuanya bahwa bukan hanya diri kita yang bersifat relatif, sekarang hidup dan nantinya akan mati. Tetapi seluruh alam semesta itu adalah sifatnya relatif, nisbi namanya. Dan segala sesuatu yang sifatnya nisbi atau relatif, hakikatnya tidak ada. Karena namanya relatif atau nisbi, pernah tidak ada, lalu kemudian menjadi ada, lalu tidak ada lagi. Kalau pernah tidak ada, baru kemudian ada, baru tidak ada lagi, kan hakikatnya tidak ada. Jadi kalau dikatakan awalnya tidak ada, lalu kemudian kelihatan ada, baru kemudian tidak ada lagi, nah itu kan namanya penampakan sesaat. Itu yang disebut dengan fata morgana. Seperti kita di padang pasir. Kalau malam hari atau ke pagi hari belum ada genangan air di padang pasir sana. Jadi tidak ada. Tiba-tiba matahari panas, muncullah seperti genangan air itu. Lalu setelah matahari mulai terbenam, sore hari mulai hilang lagi. Kenapa? Karena memang bukan genangan air. Itu hanyalah penampakan genangan air yang lalu kemudian kita sebut sebagai fata morgana. Jadi alam semesta ini seperti itu juga. Alam semesta ini hanyalah seperti hamparan air di padang pasir. Kelihatannya ada, dan memang benar-benar kita lihat ada, tetapi nanti pada saatnya akan tidak ada lagi. Karena hakikat yang dimilikinya memang tidak ada. Pemilik hakikat ada cuma satu, yaitu yang maha ada, yang disebut dengan wajibul wujud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi idza syamsu kuwirat, apabila matahari nanti digulung. Wa idzan nujumu qadarat, dan bintang-bintang berjatuhan. Jadi sangat mungkin yang dimaksud nujum di sini kalau kaitannya dengan di sini matahari, apabila kita anggap asyams di sini adalah matahari,
Maka an-nujum di sini bisa diartikan sebagai planet-planet daripada yang mengitari matahari. Tapi bisa juga an-nujum di sini, najm ini memang adalah merupakan matahari-matahari yang ada di berbagai macam galaksi-galaksi yang lain. Di luar sana masih banyak matahari. Karena planet yang mengeluarkan cahayanya sendiri itu langsung dengan bintang sebetulnya. Tapi intinya adalah an-nujumu qadarat. Pada saatnya nanti bintang-bintang akan berjatuhan. Jadi apabila matahari digulung dan bintang-bintang berjatuhan. Nah ini juga kita lihat bahwa ada dua entitas di sini, yaitu matahari dan bintang-bintang. Kalau kita ingin mengibaratkan bahwa matahari ini adalah sumbernya, intinya, pusat orbitnya, sedangkan bintang-bintang adalah yang mengorbit padanya. Yang memiliki cahaya sendiri adalah matahari, sedangkan bintang-bintang di sini dalam konteks ini, Pak sekalian, bukan bintang dalam pengertian universe. Dalam konteks ayat ini adalah penerima matahari di sini, ya, penerima cahaya. Nah, jadi artinya ketika Allah telah menarik cahaya penciptaannya, karena kita pernah sampaikan bahwa penciptaan Allah itu adalah bagaikan cahaya yang memancar ke seluruh penjuru, sehingga Allah menyebut dirinya sebagai nurus samawati wal ardh. Allahu nurus samawati wal ardh. Kalau Allah adalah nurus samawati wal ardh, cahaya langit dan bumi, tentu ada sumbernya. Karena cahaya itu pasti ada sumbernya. Sumber cahaya dalam konteks Allahu nurus samawati wal ardh adalah Allahnya sendiri. Zatnya Allah dalam merupakan sumber cahaya itu. Nah, ketika si sumber cahaya itu menarik kembali cahayanya atau menghentikan cahayanya memancar ke alam semesta kita, ya maka otomatis alam semesta kita masuk dalam ketiadaan. Maka artinya apa? Maka kemudian semuanya menjadi tiada. Itu adalah alamiahnya, alamnya. Bagaimana dengan batiniahnya? Nah, kalau zatnya Allah kita artikan sebagai syams, yaitu sumber cahaya, sebagaimana di dunia matahari adalah sumber cahaya, dan kemudian an-nujum pernah kita artikan sebagai nabi-nabi, rasul-rasul, dan insan-insan suci, maka artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menarik kembali ini ke sisinya, maka kemudian tidak ada lagi yang bisa kita yang kita bisa jadikan sebagai sumber cahaya di malam hari. Karena an-nujum itu kita lihat, kita butuhkan pada malam hari. Jadi an-nujum ini adalah jadi pedoman, jadi petunjuk, jadi pemandu pada saat orang berjalan di malam hari, baik di padang pasir ataupun di tengah lautan, di samudra. Di samudra yang luas yang kelihatan tak bertepi, juga di padang pasir yang luas yang juga kelihatan tak bertepi, maka pada saat itu para musafir, para pengelana adalah memandu perjalanannya dengan bintang-bintang. Maka memandu perjalanannya dengan bintang-bintang. Nah, pada saat nanti Allah menarik semuanya, maka kemudian tertarik kembali ke sini dan menjadi ini tidak ada lagi di luaran. Nah, apa artinya? Begitu ini tidak ada, otomatis alam semesta juga tidak ada. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau bukan karena insan suci, Allah tidak menciptakan alam semesta. Kalau bukan karena manusia, Allah tidak ciptakan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, air, dan bumi. Dan kalau bukan karena bumi, Allah tidak ciptakan matahari. Dan kalau bukan matahari, Allah tidak ciptakan galaksi kita, galaksi Milky Way, galaksi Bima Sakti. Dan kalau bukan karena galaksi Bima Sakti, Allah tidak menciptakan galaksi-galaksi yang lain. Dan kalau bukan karena galaksi itu, Allah tidak menciptakan alam semesta. Jadi artinya apa? Puncak daripada semuanya adalah manusia. Dan kalau bukan karena para nabi dan rasul, maka Allah tidak ciptakan manusia. Yang 124.000 nabi itu. Dan kalau bukan karena rasul yang 25, Allah tidak mengangkat 125 nabi dan rasul. Dan kalau bukan karena ulul azmi, Allah tidak mengangkat 25 nabi dan rasul. Dan kalau bukan karena sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidul wujud, maka kemudian Allah tidak mengangkat Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian benar yang dikatakan oleh para arif, atau bahkan ada yang mengatakan hadis, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena dikau Muhammad, maka saya tidak menciptakan alam semesta. Laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena kau Muhammad, saya tidak akan menciptakan alam semesta. Jadi semuanya karena itu, Pak sekalian. Maka ketika ini nanti digulung, berjatuhanlah, matahari digulung, berjatuhan. Jatuhnya kemana? Jatuhnya ke pusat.
Ya, jatuhnya ke matahari. Matahari kemana ya? Kembali kepada ya Allah yang menciptakannya. Jadi idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Lalu kemudian pada saat itu gunung-gunung kemudian seperti yang kita saksikan ini skala kecil yang disebut dengan gunung meletus. Ya, bahasa awamnya gunung meletus. Ini adalah erupsi. Ya, gunung yang mengandung yang disebut dengan berapi, gunung berapi. Lalu kemudian setiap suatu saat tertentu kalau energinya sudah sangat banyak, maka dia suatu saat akan meletus. Kata para ahli, kalau sebuah gunung berapi lama tidak aktif, begitu aktif satu kali dia akan besar sekali dentumannya. Kenapa? Karena energi yang tertampung di dalam perutnya itu banyak sekali. Tapi kalau setiap saat muncul ledakan-ledakan seperti ini, maka tidak berbahaya lagi. Kenapa? Karena setiap ada energinya keluar, dia langsung keluar juga ke permukaan. Sehingga tidak berkumpul menjadi energi yang sangat banyak di dalam perut si gunung tersebut. Sehingga kemudian kalau dia terkumpul banyak, maka kemudian dia bisa melahirkan erupsi yang sangat besar, dan kalau di lautan bisa melahirkan tsunami. Seperti kasus Krakatau. Gunung Krakatau itu sebelum meletus pada tahun 1800 sekian yang lalu, itu kemudian 200 tahun sebelumnya tidak pernah meletus. Jadi 200 tahun tidak meletus, artinya 200 tahun energinya tersimpan, tapi begitu ada masa di mana energi itu harus keluar, maka kemudian ledakannya melahirkan tsunami pada saat itu. Nah, itu baru skala gunung lokal. Dan Allah mengatakan pada suatu saat gunung-gunung semuanya juga akan menjadi meletus. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung nantinya suyirat, yaitu dijalankan. Jadi wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung sudah diperjalankan. Jadi gunung-gunung nantinya pasti akan suyirat diperjalankan. Ya, artinya bahwa bergerak meninggalkan tempatnya masing-masing, itu maksudnya dijalankan. Artinya keluar lagi, tidak lagi menjadi gunung. Dan itu semuanya akan terjadi di seluruh dunia pada saat nantinya bumi sudah akan mengakhiri masanya. Dan kemudian kita lihat tadi ketika gunung meletus, yang ada keluar adalah percikan-percikan cahaya halus kecil. Artinya semuanya menjadi keluar secara terburai-burai, lalu kemudian setelah cahayanya bersentuhan dengan dunia luar, lalu kemudian dia mati, masuk ke dalam ketiadaan. Mirip begitulah alam semesta kita ini. Jadi wa idal jibalu suyirat, apabila gunung-gunung sudah diperjalankan. Nah, ketika gunung-gunung diperjalankan dimasukkan serbagnya, maka itu menunjukkan akhir daripada alam semesta juga. Wa idal isyaru uttilat, dan apabila isyar, al-isyar ini adalah onta-onta yang hamil, yang bunting, yang mengandung. Jadi namanya onta ini banyak sekali namanya dalam bahasa Arab. Karena memang onta ini adalah hewan khas Timur Tengah, Arab. Maka namanya banyak sekali ya. Jadi waidal aisyaru uttilat, ada namanya jamal, ada namanya aibal, ada namanya isyar, banyak lagi yang lain. Setiap jenisnya berbeda, namanya juga berbeda. Ketika ontanya bunting atau mengandung disebut dengan al-isyar. Jadi waidal aisyaru uttilat, apabila onta-onta yang hamil itu utilat ditinggalkan. Apa arti ditinggalkan atau dibiarkan, Bapak Ibu sekalian? Kita tahu bahwa di Timur Tengah itu investasi paling besar ada pada onta, karena onta itu multifungsi. Jadi onta itu multifungsi, fungsinya banyak. Misalnya bisa dimakan, bisa diperah juga susunya, ada susu onta, bisa dimakan tadi, kemudian bisa ditunggangi, banyak. Bisa dijadikan sebagai alat pengangkut barang. Ketika kendaraan mobil belum ditemukan, bus belum ditemukan, truk belum ditemukan, maka orang membawa beban berat pada saat itu adalah onta, dan dengan jarak yang jauh. Itu adalah onta. Nah, kemudian onta adalah investasi paling besar. Dan semahal-mahalnya lagi onta, dan setinggi-tingginya nilai onta adalah onta betinanya. Kenapa? Karena kalau kita punya onta betina, berarti kita bakal punya onta yang banyak. Kalau kita punya satu onta jantan, walaupun kuat dan bisa mengangkut barang kemana-mana, tetapi tetap kita hanya punya satu ekor onta saja. Suatu saat ontanya sudah sangat tua, sepuh, lalu kemudian mati, ya tidak ada penggantinya.
Tapi kalau orang memiliki onta betina, maka ketika onta betina itu mengandung hamil, bahkan mengandung dengan hamil oleh onta siapapun juga, artinya walaupun bukan onta jantannya si pemilik, ya status anaknya adalah menjadi hak milik daripada pemilik onta betina, seperti itu. Jadi kalau berkaitan dengan hewan ini bersifat matriarki, keturunan itu berdasarkan perempuannya. Jadi wa idzal isyaru utilat, berdasarkan betinanya maksudnya. Jadi wa idzal isyaru utilat, dan ketika al-isyar yaitu onta-onta yang hamil yang mengandung utilat dibiarkan. Nah, ketika ini dibiarkan artinya apa? Berarti manusia sudah sibuk seperti yang kita bahas sebelumnya di surat Abasa terakhir, yaitu orang-orang lari daripada saudaranya, min akhihi. Ya. Fafirul mar'u min akhihi, orang-orang lari daripada saudaranya. Kemudian dari ibunya, dari bapaknya, dari pasangannya atau dari sahabat-sahabatnya, dan dari anak-anaknya. Nah, pada saat itu apa sebabnya? Apalagi karena sudah alam semesta sudah akan berakhir. Apalagi kalau apalagi kalau cuma onta saja, pasti ditinggalkan, ibunya saja ditinggalkan, lari daripadanya, apalagi kalau cuma sekedar onta. Nah, ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian bahwa yang menyebabkan alam semesta ini tegak karena adanya manusia suci. Begitu tidak ada lagi insan kamil yang menopang alam semesta ini, maka tidak ada lagi alam semesta. Seperti tadi kita katakan, kalau bukan karena Muhammad, Allah tidak akan mengangkat 5 ulul azmi. Kalau bukan karena 5 ulul azmi ini, Allah tidak akan mengutus 25 nabi dan rasul. Kalau bukan karena 25 nabi dan rasul ini, Allah tidak akan mengutus ataukah memerintahkan, menugaskan 120.000 nabi-nabi di berbagai tempat. Dan kalau bukan karena para nabi-nabi ini, Allah tidak akan menjadikan manusia. Kalau bukan karena manusia, Allah tidak ciptakan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan bumi ini. Begitulah seterusnya. Dengan demikian, ketika tujuannya sudah tercapai, sudah tidak ada lagi di puncak, tidak ada lagi di atas, tidak ada lagi tadi an-nujum, an-najm, maka otomatis alam semesta kemudian diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat rumah yang sudah ditinggal pemiliknya, maka lama-kelamaan rumah itu akan roboh dengan sendirinya. Wa idzal isyaru utilat, dan apabila nanti onta-onta yang mengandungkan itu sudah dibiarkan. Ini semuanya menjelaskan kepada kita apa yang terjadi nanti di akhirat. Kemudian ini adalah ilustrasinya harimau, karena dikatakan di berikutnya, bahkan pada saat itu hewan-hewan liar dikumpulkan. Hewan-hewan liar dikumpulkan. Kita lihat. Wa idzal husyu husyirat, dan apabila hewan-hewan liar, binatang-binatang liar sudah mulai dikumpulkan. Ya. Jemaah sekalian, ini adalah sesuai dengan fakta-fakta ilmu pengetahuan juga. Orang mereka yang tinggal di gunung-gunung berapi, ya, dan banyak hewan-hewan liarnya, itu mereka perhatikan bahwa apabila menjelang gunung berapi itu meletus, maka yang pertama meninggalkan tempat itu adalah hewan-hewan liar. Jadi hewan-hewan itu pada turun, seperti monyet-monyet, harimau, dan sebagainya, semuanya turun dari gunung tersebut sebelum gunung itu meletus. Apa sebabnya? Karena insting hewan-hewan ini kan sangat kuat. Mungkin begitu dia mendengarkan gemuruh dari dalam, malah lalu kemudian mereka meninggalkan tempat itu, sehingga jarang kita dengarkan ada gunung Merapi meletus, kemudian korbannya banyak sekali hewan-hewan. Kenapa? Karena apabila gunung-gunung akan meletus, maka hewan-hewan dikumpulkan. Dan kita sampaikan tadinya bahwa apabila nanti kiamat sudah akan datang, maka bukan hanya 1-2 gunung yang meletus, tapi seluruh gunung. Maka kemudian artinya apa? Pada saat itu hewan-hewan semuanya turun dari gunung, lalu kemudian berkumpul mungkin bersama dengan manusia, karena hewan turun bukan karena kelaparan, tetapi juga karena ada insting hewani tadi yang menyebabkan mereka ingin menyelamatkan dirinya, lalu kemudian masuklah kepada pemukiman-pemukiman manusia. Maka pada saat itu kita lihat manusia menjadi satu komunitas dengan hewan, tetapi tidak saling memperhatikan karena semua berusaha untuk menyelamatkan dirinya.
Hewan turun ke tengah manusia bukan untuk makan, tapi untuk menyelamatkan dirinya. Manusia juga tidak mengurusi hewan liar atau hewan buas, karena juga menyelamatkan dirinya sendiri. Wa idzal wuhusyu husyirat. Nanti pada saatnya akan dikumpulkan juga. Kata-kata husyirat ini lagi-lagi satu kata dengan mahsyar. Ya. Wa idzal biharu sujirat. Dan apabila lautan sudah meluap. Nah ini kan Bapak Ibu sekalian, ini benar-benar sejalan dengan dunia pengetahuan. Karena namanya tadi gunung-gunung itu bukan hanya ternyata di daratan. Ya, para ilmuwan mengatakan bahwa gunung-gunung juga ada di lautan. Dan gunung-gunung di lautan juga ada gunung berapi juga di lautan. Jadi di lautan itu juga ada gunung berapi. Contohnya misalnya di Indonesia ada Gunung Krakatau. Gunung Krakatau itu adalah gunung berapi. Setiap saat bisa meletus. Nah, jadi kalau gunung-gunung itu di bawah lautan meletus, apa yang terjadi kira-kira? Berdasarkan kenyataannya sering terjadi adalah tsunami. Nah, jadi ketika dikatakan sujirat, ini sebetulnya bahasa lain daripada tsunami. Ya, jadi tsunami itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Jadi apabila nanti gunung-gunung meletus, atau sebelum meletus hewan-hewan sudah pada turun ke daratan, sementara di lautan, gunung-gunung di lautan juga meletus, maka akan terjadilah peluapan yang disebut dengan tsunami. Tsunami itu adalah air laut meluap sampai ke daratan melalui gelombang yang besar. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan sujirat. Dia akan meluap. Ya. Tsunami itu dari bahasa Jepang, Al-Quran menyebutnya dengan kata-kata sujirat. Apabila lautan nanti meluap. Jadi lautan akan meluap. Seperti dengan fakta-fakta, kalau ada gunung di lautan meletus, maka terjadilah tsunami. Jadi Bapak bisa bayangkan ya pada saat itu. Ketika akan terjadi hari kiamat, gunung-gunung meletus, hewan-hewan pada turun bergabung dengan manusia, lalu kemudian lautan juga mengeluarkan meletuskan juga gunung-gunung yang ada di dalamnya, lalu kemudian terjadilah tsunami yang sangat dahsyat. Jadi artinya apa? Manusia dikepung dari gunung turun lahar, dan laharnya lahar panas, lalu kemudian dari lautan kemudian muncul air yang begitu besar. Nah, maka jemaah sekalian berbahagia, secara teori ya memang tidak memungkinkan lagi manusia untuk melanjutkan hidupnya. Itu baru internal bumi, belum lagi dengan bumi bertabrakan dengan planet-planet matahari yang lain. Lalu kemudian bersama-sama masuk ke pusatnya, yaitu matahari. Ya. Jadi pada saat itu nanti matahari akan muncul kepada pusatnya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, jangan tertawa dengan melihat ini Bapak sekalian. Walaupun agak lucu, tetapi jemaah sekalian, kita mengangkat video ini bahwasanya di akhirat nantinya bayi-bayi itu ditanyakan. Jadi ini kan di dunia ini Bapak sekalian, bayi yang tidak berdosa seperti ini banyak dibunuh, ya. Baik digugurkan dengan sengaja ataupun memang setelah lahir kemudian dibunuh. Ya, banyak sekali terjadi. Bayangkan mereka tidak tahu masalah, dia adalah lemah, dia tidak berdaya. Itu perbuatan daripada orang tuanya sehingga menyebabkan dia muncul dalam rahim. Tetapi kemudian setelah dia lahir, dimasukkan berbahagia, manusia kemudian membunuhnya. Luar biasa dimasukkan. Ya, jadi artinya apa? Manusia itu memang bisa jauh lebih buruk daripada hewan-hewan. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila nafs kemudian zuwijat. Zuwijat itu kata zauj, pasangan. Berpasangan kembali dengan apa? Dengan tubuh barunya. Ini pernah kita sampaikan. Bahwa nanti pada saat kita bangkit di sana, maka jiwa kita kembali menemukan tubuhnya. Bedanya ialah tubuh yang kita pakai di dunia adalah berdasarkan turunan, genetik, gen, ada kesamaan DNA dengan orang tua kita. Sedangkan nanti di akhirat tubuh kita diambil dari amal-amal soleh kita. Maka dikatakan bahwa manusia di dunia ini perbuatannya itu terikat, manusia terikat oleh perbuatannya, rahina itu terikat oleh perbuatannya. Nah, yang menarik juga Bapak sekalian, di sini kita menemukan bentuk jamak lain daripada nafs. Nafs itu ada dua jamaknya, ada anfus, ada nufus. Ya, jadi kita lihat dulu di sini Bapak sekalian. Jadi coba Bapak Ibu sekalian memperhatikan kalau baca Al-Quran, ya. Nafs ini ada dua macam, ya. Jamaknya ini nafs, sama-sama dasarnya sama. Ya. Dari sisi ini nafs, ya. Jamaknya
itu jamaknya dua macam. Ada anfus, ini yang paling banyak. Ada anfus ya. Anfus. Anfus. Di anfusukum. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu anfus. Dan ada nufus. Ya, ada tadi seperti ini. Ya, ini ada lain-lain lagi nih, nufus ya. Apa bedanya jemaah sekalian? Kita akan terangkan sedikit. Ini adalah nufus. Ini adalah nufus ya. Nah, jadi jemaah sekalian ada anfus, ada nufus ya. Kalau berkaitan dengan anfus, ini adalah dalam kehidupan kita di dunia. Nafs kita dalam kaitannya dengan seluruh eksistensi kita. Jadi jemaah sekalian, ketika anfus bentuk jamak dari nafs, nafs itu bisa diartikan dengan diri ya. Dan diri yang dimaksud di sini di dunia adalah diri yang total, yaitu yang ada jiwanya dan ada tubuhnya, itu jamaknya anfus. Jadi ketika kita mengatakan dia sendiri, kan berarti menggunakan kata nafs juga. Ya. Jadi mudir nafsuhu, kepala sekolah sendiri. Ya, jadi itu adalah kepala sendiri yang menyampaikan pengumuman itu. Jadi dikatakan mudir nafsuhu, mudir sendiri yang menyampaikan. Nah, jadi jemaah sekalian, kata-kata nafs di sini adalah diri. Kalau di dunia mencakup jiwanya, hakikat diri, maksudnya jiwa itu hakikat diri di dalam jiwa kita dengan tubuhnya. Jadi kalau dengan tubuhnya, jadi kita sebut tadi dengan seluruhnya. Nah, ketika nafs disertai dengan jasmani atau badan, maka kemudian jamaknya sudah dengan anfus. Ketika nafs sudah tidak ada tubuhnya, tidak ada lagi jasmaninya, itu dengan nufus. Bentuk jamaknya nufus. Sama-sama dari sini nafs. Ya. Sama-sama dari nafs, tapi ada anfus, ada nufus. Itulah sebabnya ketika di ayat ini, berkaitan dengan jiwa-jiwa, sebelum mendapatkan tubuhnya disebut dengan nufus. Nah, nanti si nufus ini, nanti dikasih pasangan ini. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila nafs-nafs, ya, yang sudah tidak ada badannya tadi itu dikasih badan baru lagi, zuwijat, dipasangkan melalui amal perbuatannya. Jadi bagaimanakah nanti bentuk tubuh kita di sana tergantung daripada amal perbuatan kita. Jadi tergantung daripada amal perbuatan kita. Kita bisa melihatnya di sini Pak Bu sekalian. Kita bisa melihatnya di sini ya, kita angkat surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah yang terkenal dengan Izazul. Ya. Izazul zilatil ardh zilzalaha, ini Al-Zalzalah. Nah, di sini ayatnya ada. Ya. Kita lihat di ayat berapa ini? Ayat 6 ya. Allah firman, ini surat Izazul atau Al-Zalzalah ini adalah surat 99. Yauma idzin yasdurun nasu. Pada hari itu yasdurun nas, manusia keluar. Sadar itu adalah sumber. Jadi kesadaran kita itu adalah sumber kehidupan kita. Nah, kata-kata keluar dari sumber artinya keluar daripada alam barzahnya. Yauma idzin yasdurun nas. Bisa juga manusia keluar daripada hakikat dirinya. Maksudnya amal perbuatannya. Yauma idzin yasdurun nas. Pada saat itu manusia keluar dari mana? Ashtatan, dalam keadaan bermacam-macam. Jadi ashtatan di sini terjemah kemacam-macam. Saya kira lebih tepat. Ashtatan bermacam-macam. Jadi pada saat itu manusia keluar dari alam barzahnya dalam keadaan ashtatan. Ketika bangkit di pada mahsyar dalam keadaan ashtatan. Apanya bermacam-macam? Tubuhnya tadi. Jadi ketika orang sudah diberikan tadi, nufus ini diberikan zuwijat, pasangan-pasangannya, tubuhnya masing-masing, maka kemudian yang muncul adalah ashtatan, bermacam-macam. Apa yang menyebabkannya macam-macam? Amalnya, liyurau, untuk diperlihatkan kepadanya amal. Amal ini amal-amal, a'malahum. Jadi melalui bermacam-macam ini dari amalnya. Jadi kebermacam-macaman bentuk dan postur ini bergantung kepada amal-amal perbuatan kita. Kalau amal perbuatan kita soleh, ya dia muncul dalam keadaan soleh. Kalau amal perbuatan kita buruk, muncul dalam bentuk buruk. Amal perbuatan kita hewani, muncul dalam bentuk hewan-hewan. Dan jemaah sekalian sebagai berdasarkan Al-Quran, yang namanya perbuatan buruk itu selalu bersifat hewani.
Makanya Al-Quran menyebut orang-orang yang tidak menjalankan kemanusiaannya secara sempurna, maka disebut dengan kal an'am, ulaika kal an'am. Mereka adalah seperti hewan ternak, balhum adal. Nah, jadi artinya apa? Ashtata nanti di sini bermacam-macam berdasarkan jenis hewan. Jadi kalau kita lihat di sini, di akhirat nantinya ada orang yang muncul dengan wajah harimau, ada muncul dengan wajah babi, monyet, macam-macam. Ashtatan liura amalahum, untuk diperlihatkan kepadanya amal-amal perbuatan mereka. Famay ya'mal mithqala dzarratin, maka siapa yang beramal walaupun sebesar zarah, darat ini sebesar zarah, khairan, kebaikan, ya pasti akan dilihat dalam bentuk tubuhnya. Jadi famay ya'mal mithqala dzarratin, walaupun sebesar zarah, khairan, kebaikan pasti dilihat pada tubuhnya. Begitu juga wa may ya'mal mithqala dzarratin, siapa yang beramal walaupun hanya sekecil zarah, debu, syar, keburukan, ya pasti dia juga akan melihat pada tubuhnya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita ini orang-orang yang berdosa? Nah, itulah sebabnya supaya ya mithqala dzarratin ini tidak membentuk tubuh kita nanti di akhirat, kita senantiasa istighfar di muka bumi ini. Makanya Nabi contohkan, Al-Quran memerintahkan kita istighfar dalam satu hari minimal 70 kali. Jadi kalau satu hari itu 24 jam, berarti setiap jam kita rata-rata beristighfar 3 kali. Karena 3 kali 24 itu, bukan 3 kali ya, 24 kali 3, ya 3 kali 4, 3 kali 2, 6 ya, udah benar ya. Jadi 72. Ya, jadi 24 kali 3 itu kan 72. Dan Al-Quran dikatakan menyuruh kita istighfar 72 kali. Jadi artinya apa? Setiap jam itu minimal kita 3 kali beristighfar. Jadi setiap jam minimal 3 kali istighfar. Apa sebabnya? Untuk membersihkan yang mithqala dzarratin syarr ini. Supaya jangan muncul nanti di akhirat sehingga nampak dan dilihat oleh seluruh manusia. Nah, jadi inilah yang disebut dengan wa idzan nufusu zuwijat. Pada saat itu nafs-nafs, jiwa-jiwa diberikan pasangannya kembali, yaitu tubuhnya masing-masing. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan ketika maut ini adalah bayi-bayi yang dikubur. Al-mau'udatu. Ini bukan hanya bayi perempuan, tapi bayi-bayi apa saja, laki atau perempuan. Apabila bayi-bayi itu dikumpulkan, ya. Cuma kalau pada zaman dahulu kala di Jazirah Arab, terutama di Mekah dan sekitarnya, di jahiliyah lah, zaman jahiliyah, ya memang kalau bayinya perempuan dulu dibunuh karena mereka merasa malu. Karena kan Arab ini kan, atau Timur Tengah ini kan sangat patriarki sekali, ya. Patriarki sekali. Makanya kemudian ketika Allah menurunkan cerita di dalam Al-Quran, cerita tentang Nabi Isa, maka berkali-kali disebut dengan Ibn Maryam, anak putra Maryam, anak laki-laki Maryam, untuk menunjukkan bahwa bisa juga ditarik keturunan dari pihak perempuan, bukan hanya dari laki-laki, karena buktinya adalah Isa bin Maryam. Tapi mereka tetap bersikuku dengan patriarki, tidak menerima istilah Isa bin Maryam. Mereka mengatakan Isa bin Allah, Isa adalah putra Allah, seperti itu. Jadi wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi yang dibunuh kemudian su'ilat, ya, yaitu ditanya. Jadi artinya bayi ditanya nantinya Pak Ustaz. Dimintai pertanggungjawaban kita atas mereka, karena mereka tidak berdaya. Yang membuat sesuatu sehingga bayi itu muncul dalam perut perempuan kan manusianya juga. Setelah kemudian bayinya lahir, mereka tidak menerimanya. Kan ini namanya perbuatan inkonsisten. Ya. Kalau bahasa kitanya munafik namanya jemaah sekalian, karena mereka mau melakukan tetapi tidak ingin menerima fakta dan realitasnya. Ya, tidak mau menerima tanggung jawabnya. Sehingga apa salahnya mereka, namanya bayi tidak punya tahu menang masalah. Ya. Makanya jemaah sekalian berbahagia, di dalam Islam itu kontrasepsi itu boleh, tetapi harus benar-benar diketahui apakah kontrasepsi itu menggugurkan setelah terbentuk zigot atau sebelum. Kalau sudah terbentuk zigot berarti masuk kategori membunuh. Tetapi kalau
tidak menyebabkan terjadinya pertemuan, yaitu bukan membunuh namanya, mencegah terjadinya kehamilan, bukan membunuh kehamilan. Ya. Karena ingat jemaah sekalian, begitu berjumpa sperma dengan ovum, maka otomatis menjadi manusia namanya. Ya. Karena startnya manusia dari situ, yang namanya manusia kan dari satu sampai mati, dari awal sampai mati namanya manusia. Ya. Jadi wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi yang dibunuh dimintai pertanggungjawaban kita. Ya, bayinya ditanya. Ini sebetulnya adalah caranya Allah mengajari manusia. Ingat, bayinya nanti ditanya loh, atas dasar apa kamu dibunuh? Ya. Kalau orang dewasa saya tidak boleh dibunuh, padahal orang dewasa itu artinya masih bisa melawan, masih bisa berbuat. Kalau bayi-bayi benar-benar tidak berdaya, Bapak sekalian. Ya. Seperti daging, tumpukan daging saja yang bernyawa, seperti itu. Nggak punya daya apa-apa. Mau diapain saja tergantung daripada orang tuanya. Tapi sampai sekarang di dunia modern, ketika orang sudah berbicara tentang universitas ini, university itu, ada di mana-mana, tetapi banyak sekali, masih banyak bayi-bayi yang dibunuh. Ya. Artinya jemaah sekalian, kemodernan tidak memperbaiki kualitas jiwa manusia. Kemodernan hanya memperbaiki alat-alat, tools manusia untuk hidup. Dulu untuk berbicara dengan jauh berteriak, sekarang pakai telepon, handphone. Dulu untuk mengirim surat pasti harus mengambil kertas, tulis, masukkan amplop, kirim ke tukang pos. Sekarang tidak perlu lagi, cukup di SMS atau di WA saja. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi alat-alat itu berubah, tetapi perilaku manusia tetap tidak berubah. Yaitu jiwa manusia tetap terkadang mengandung sifat-sifat jahiliyah. Maka pada saat itu jemaah sekalian, semua orang ditanya, terutama yang pernah membunuh bayinya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ingatlah tatkala bayi-bayi yang dibunuh itu su'ilat, diminta pertanggungjawaban. Kitanya diminta pertanggungjawaban, bayinya ditanya. Su'ilat itu bayinya ditanya. Dan pada saat itu buku-buku kemudian diperlihatkan semuanya. Ini adalah ilustrasi saja bahwa semua amal perbuatan kita itu terekam. Ya, terekam dalam suatu file besar. Ya, kalau istilahnya sekarang setiap orang punya big datanya. Jadi sekarang dalam musim AI sekarang, ChatGPT, orang mulai mengenal istilah big data, data besar, data raksasa. Ya. Nah, jemaah sekalian, sebagai data raksasa ini mencakup segala-galanya. Karena kalau kita bicara tentang data orang per orang, itu kan pasti linkage dengan orang lain. Karena setiap perbuatan kita itu nyaris tidak ada yang berdiri sendiri. Rata-rata perbuatan kita itu linkage, ada linknya dengan orang lain. Kita misalnya makan nasi, itu terhubung dengan penjual beras. Kita makan ikan, terhubung dengan nelayan. Seperti itu. Kita beli kendaraan, mobil ataupun kereta, terhubung dengan pabrikan-pabrikan dan dealer-dealer mobil. Jadi kesimpulannya, setiap perbuatan manusia itu hampir semuanya linkage, terhubung, terlink dengan yang lain. Maka jemaah sekalian sebagai manusia memiliki namanya big data besar. Dan pada saat itu nantinya akan diperlihatkan kepada manusia. Bi'ai zambin qutilat. Maka bayi-bayi itu nantinya akan ditanya nih. Jadi tadi wa idzal mau'udatu su'ilat. Ingatlah apabila bayi-bayi ditanya, bi'ai zambin qutilat. Ya. Karena dosa apakah gerangan dia dibunuh? Coba. Ini pertanyaannya jemaah sekalian. Bi'ai zambin. Atas kesalahan apakah? Jadi dari sini kita lihat dosa itu adalah kesalahan apakah dia dibunuh. Apa salahnya? Yang lahir bukan dia. Yang melahirkan adalah orang tuanya. Dan orang tua tidak mungkin cuma satu, tidak mungkin cuma ayahnya, tidak mungkin cuma ibunya, pasti dua. Bi'ai zambin qutilat. Karena dosa apakah dia dibunuh? Coba Bapak sekalian nanti kalau kita nanti di akhirat dipertanyakan tentang ini. Ya. Bi'ai zambin qutilat. Atas dosa apakah bayi itu kamu bunuh? Kan bayinya ditanya, wahai bayi, kamu atas dosa apa dibunuh? Ini sebetulnya bahasa retorik. Bahasa retorik. Kita sudah tahu bahwa yang namanya bayi tidak mungkin berbuat dosa. Tidak mungkin berbuat salah. Agama telah mengajarkan kita bahwa manusia disebut tidak berdosa sampai akil balik. Apalagi kalau masih bayi. Tetapi artinya yang paling banyak dibunuh itu bukan anak-anak, tetapi bayi-bayi. Karena itu tidak berdosa. Kalau anak-anak mungkin masih sudah bisa melawan. Bisa lari dari orang tuanya kalau mau dibunuh. Tapi kalau bayi-bayi tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa lari.
tidak bisa berteriak. Bi'ayyi dzambin qutilat. Ini sebetulnya pertanyaan kepada kita manusia. Kenapa kau membunuh bayi itu? Atas dasar dosa apa? Apa masalahnya? Yang berdosa Anda, yang salah kalian, kok kenapa bayinya yang dibunuh? Ya. Inilah sifat kita, Bapak Ibu sekalian. Makanya sifat-sifat zulmani seperti ini harus kita hilangkan, bersihkan dari jiwa kita. Karena ini muncul daripada ego, togok tadi yang kita bicarakan. Yang salah kita, manusia, kok kenapa bayi yang dibunuh? Dan ini pada tingkat yang kecil-kecil, kelihatannya kecil, tetapi di mata Allah besar, setiap saat terjadi pada diri kita. Contohnya, atas dosa apakah nyamuk itu dibunuh? Coba Bapak Ibu sekalian jawab itu. Bapak Ibu terutama jawab. Atas dosa apakah nyamuk itu dibunuh? Atas dosa apakah? Atas dosa apakah kecoa itu dibunuh? Coba. Yang salah kita, kita yang tidak menutup pintu, nyamuk masuk, habisnya masuknya nyamuk secara alamiah, kita bunuh, kita semprot. Kasihan benar. Yang salah kita yang dibunuh, makhluk Allah yang lain. Padahal kita sudah tahu berkali-kali dalam baca Al-Quran, setiap makhluk Allah adalah merupakan tajalli daripada penciptanya. Nyamuk bukan hanya nyamuk sendiri, tapi nyamuk itu adalah tajalli daripada Allah. Nyamuk itu bukan perkara kita katakan nyamuk kecil. Tidak, nyamuk itu lebih canggih daripada pesawat. Pesawat, kapal terbang itu harus ada yang mengurusinya, harus ada pilotnya, harus ada yang mengurusinya, ngisi fuel setiap saat, harus dibikinkan alat landasannya buat terbang dan buat turun, buat take off dan buat landing. Itu kalau pesawat. Kalau nyamuk tidak ada yang ngurusi, terbang tidak butuh runway, tidak perlu diisi fuelnya, jauh lebih canggih nyamuk daripada pesawat. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, lagi-lagi pertanyaannya, atas dosa apakah nyamuk itu dibunuh? Atas dosa apakah kecoa itu diinjak-injak? Atas dosa apakah kecoa itu terus kemudian orang lari mengambil sendal baru dipukul? Jemaah sekalian dalam kaitannya bayi sebagai ciptaan tidak ada bedanya dengan nyamuk. Sebagai makhluk ya, sebagai makhluk, sebagai ciptaan, tidak ada bedanya antara bayi, nyamuk, dan kecoa. Sebagai ciptaan, yang berbeda adalah gradasinya. Gradasi manusia lebih tinggi daripada hewan. Tetapi sebagai ciptaan sama-sama merupakan tajalli, manifestasi, athar daripada penciptanya. Maka ketika kita membunuhnya, apa artinya Pak Ustaz? Jadi bayi ditanya, bi'ayyi dzambin qutilat. Apa sih salahmu wahai bayi kamu dibunuh oleh orang tua kamu? Wahai nyamuk, apa masalahnya kamu kok dibunuh, disemprot oleh manusia? Wahai kecoa, apa sih yang kamu lakukan sehingga kemudian mereka mau menginjak-injak kamu? Wahai cicak, atas dasar apa dosamu sehingga kemudian mereka menganggap berpahala kalau membunuh kamu? Wahai cicak, coba apa dosamu? Bi'ayyi dzambin qutilat. Inilah perbuatan manusia, dan hebatnya jemaah sekalian, agama terkadang berdiam diri saja kepada ini. Itulah sebabnya grain besar sekarang atau mainstream sekarang, alur utama sekarang, narasi utama sekarang, ya rata-rata mendukung Israel, walaupun Israel jelas-jelas merampok, merampas, dan menguasai tanah-tanah Palestina. Jadi jemaah sekalian, ketika mengatakan kita harus menghormati Israel, ya tetapi dengan tidak menghormati pemilik yang hak, yang sah, ya justru zalim namanya. Kalau kita katakan manusia, sama-sama manusia dihormati, tetapi kita harus menghukum yang zalim dan menghormati yang terzalimi. Menghormati atau mengembalikan haknya orang yang terzalimi. Jadi jemaah sekalian tidak boleh hanya karena memperhitungkan masalah tanda petik kesempatan untuk menggelar Piala Dunia U20 lantas kita kemudian membenarkan kejahatan. Tidak boleh jemaah sekalian. Atas dasar apapun kejahatan tetap kejahatan. Justru manusia disebut human being apabila menghormati sesamanya manusia. Ya. Apabila sudah tidak menghormati sesamanya manusia demi kepentingan pribadinya ataupun nasionalitasnya, itu menunjukkan bahwa sudah keluar dari bingkai kemanusiaannya. Dia bukan lagi human being. Dan ketika dia tidak merasa human being, berarti dia adalah tidak humanism. Ya. Jadi Allah bertanya di sini contohnya. Jadi ini bisa dibawa kemana-mana. Bi'ayyi dzambin qutilat. Nanti orang Palestina ditanya, dosa apa kamu diusir dari kampung halaman kamu? Ya, orang Sia juga ditanya, atas dosa apa kamu sehingga kamu diusir daripada kampung halaman kamu?
Jadi jemaah sekalian saudara, Islam kita lah yang merupakan harusnya pionir. Islam inilah harusnya menjadi terdahulu di dalam apa? Di dalam yang disebut dengan kemanusiaan, humanism. Ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa pemilik peradaban besar sekarang ini akan menjalankan humanisme hanya karena ada dalam piagam PBB, ada dalam Universal Declaration of Human Rights-nya UN, United Nations. Apa sebabnya? Karena kemanusiaan itu hanya ada pada mereka yang menganggap bahwa setiap manusia adalah merupakan tajalli, bahkan setiap makhluk adalah merupakan tajalli, asar, bekas tangan, jempol tangan daripada Allah SWT sebagai penciptanya. Coba jemaah sekalian, namanya jempol tangan. Ya, jempol tangan ya. Kalau jempol tangan itu kita anggap ini sekadar jempol, apa artinya? Ya, barang-barang yang dijempol tidak sah, tidak ada gunanya. Padahal orang sekarang walaupun sudah bisa tanda tangan pakai jempol. Ya. Pakai jempol sekarang. Kalau Bapak Ibu sekalian punya handphonenya yang bagus, keluaran terakhir, itu handphonenya Bapak Ibu bisa dikenal melalui jempolnya. Kalau pinjam jempol lain tidak bisa. Mohon maaf, ini saya jempolnya lagi sakit, lagi bisulan. Pinjam dong jempolnya. Saya membuka handphone saya. Bisa nggak Pak Ibu sekalian? Tidak bisa. Karena jempol itu adalah merupakan tajalli daripada pemiliknya. Nah, hal yang sama terjadi pada makhluk-makhluk Allah. Semuanya ada jempol Allah. Semuanya itu passwordnya ada pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bi ayyi dzambin qutilat. Baru terakhir wa idza suhufu nushirat. Dan apabila suhuf, lembaran-lembaran disebarkan, dibuka kembali. Tadi seperti ilustrasi yang kita buat. Nah, jemaah sekalian, kata suhuf ini kita sudah sampaikan sebelumnya. Ini kan kata suhuf ini digunakan untuk 3. Suhuf ini digunakan untuk catatan amal kita di akhirat. Ini kan suhuf. Di sini catatan amal suhuf. Kemudian di mana lagi? Di apa namanya? Di pembahasan kita sebelumnya, surat Abasa kan ada suhuf juga. Ada suhuf juga di sana. Nah, kita lihat dulu suhufnya di surat apa namanya? Surat sebelumnya, surat Abasa. Surat Abasa ini. Abasa 13. Fi suhufim mukarramatin. Fi suhufim mukarramatin marfu'atin mutahharatin. Jadi artinya jemaah sekali kita artikan suhuf di sini dengan jiwa. Jadi di sini adalah jiwanya orang-orang suci. Adalah merupakan manifestasi daripada kitab suci. Suhufin mukarramatin. Jadi dengan demikian suhuf yang kedua ini adalah jiwa manusia. Kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu di dalam surat Sabbih isma rabbikal a'la. Ya, kita lihat surat Sabbih. Ya. Surat Al-A'la. Nah, itu juga suhuf adalah kitab suci di sana jemaah sekalian. Jadi surat Al-A'la. Ya. Ayatnya hampir terakhir. Inna hadza lafis suhuf. Ini sama tulisannya. Inna hadza, sungguhnya ini apa yang ada dalam Al-Quran, lafis suhufil ula, juga ada pada suhuf-suhuf awal. Benar-benar ada pada as-suhuf awal. Inna hadza lafis suhufil ula. Sungguhnya ini ada pada suhuf-suhuf awal. Suhuf ini bentuk jamak, ya, ada pada mushaf awal, ya, yaitu suhufi Ibrahim. Suhufnya atau mushafnya Ibrahim dan mushafnya Musa. Jadi kan maksudnya kitab suci. Nah, dengan demikian ya sekalian berbahagia, ada 3 kita temukan di sini dari kata suhuf. Ya. Jadi kata suhuf ini jemaah sekalian, ya, kata-kata suhuf ini kita temukan 3 ya. Ya, ini suhuf. Ya. Ini suhuf ini kita temukan ini ya, 3. Yang pertama adalah fitrah manusia atau jiwa, kita sebut saja jiwa suci manusia. Jiwa fitrah manusia. Yang kedua adalah kitab suci. Yang ketiga adalah catatan amal. Ya. Kita lihat suhuf di sini. Jadi suhuf dalam Al-Quran ini jemaah sekalian, ini adalah 3. Jiwa manusia, fitrah manusia adalah suhuf. Kemudian kitab suci adalah suhuf. Catatan amal juga suhuf. Jadi 3. Nah, makanya jemaah sekalian berbahagia, apa yang sudah catatan awal di sini? Nah, kita lihat dulu.
Jadi hakikat kitab suci itu sama dengan fitrah manusia, tidak pernah bertentangan. Yang namanya para nabi dan rasul, kenapa bisa mendapatkan kitab suci? Karena mempertahankan fitrahnya seperti sejak lahir sampai ketika diangkat jadi nabi. Jadi Nabi Muhammad kita, dia mempertahankan fitrahnya dari sejak lahir sampai dia diangkat jadi nabi pada umur 40 tahun, bahkan sampai dia meninggal pada umur 63 tahun, selalu terjaga jiwanya Nabi. Maksum namanya, selalu terjaga. Tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Makanya di dalam pembahasan Abasa kita menolak bahwa Nabi bermuka masam. Karena bermuka masam itu menunjukkan jiwa yang bermasalah. Dan jiwanya Nabi selalu fitrah. Nah karenanya diturunkan kepadanya kitab suci Al-Quran. Karena persis seperti dengan ini. Kitab suci adalah merupakan fitrah yang terwahyukan. Sedangkan fitrah manusia, jiwa manusia adalah wahyu yang terciptakan. Ini adalah wahyu yang terciptakan sejak awal kita lahir. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sedangkan di sini adalah wahyu fitrah yang terwahyukan. Lalu ini, nah inilah nanti catatan amal kita di akhirat yang didasarkan atas kitab suci dan fitrah. Maka kita akan dimintai pertanggungjawaban apabila ada catatan amal yang bertentangan dengan kitab suci dan fitrah. Setiap bertentangan dengan fitrah dan kitab suci namanya deviasi. Ya, deviasi itu artinya menyimpang. Penyimpangan. Jadi setiap catatan amal yang di dalam surat surat Asy-Syams itu dikatakan ya bahwa merugilah orang membuat catatan yang berbeda dengan ini di dalam jiwanya. Ya, jadi kita lihat di sini ya. Suratnya adalah Asy-Syams, ini kita lihat. Asy-Syams ini ayat ke-7 ya. Wa nafsin wa masawa. Demi nafs tadi. Dan potensi penyempurnaannya Allah simpan pada dirinya. Fa'alhamaha fujura taqwaha. Jiwa manusia itu punya dua pilihan. Bisa memilih bertentangan dengan pilihan Allah, bisa memilih sesuai dengan pilihan Allah. Pilihannya sejalan dengan Allah namanya takwa, pilihannya tidak sejalan dengan Allah namanya fujur. Apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang yang pada saat dia sudah mulai menggunakan jiwanya, selalu perbuatan dan kata-katanya sejalan dengan fitrahnya. Namanya zakah. Tetap mempertahankan kesuciannya. Di zakah di sini artinya tetap mempertahankan kesucian fitrahnya, jiwanya, dan merugilah wakada khaba mandasa. Merugilah orang yang justru mengotorinya. Jadi apa artinya mengotorinya? Memberikan tulisan yang berbeda dengan tulisan yang melekat pada fitrah. Kalau bahasa yang tadi, membuat tulisan bertentangan dengan fitrah dan kitab suci. Jadi dasaha adalah catatan amal yang buruk adalah menuliskan sesuatu di dalam jiwa kita yang bertentangan dengan fitrah dan kitab suci. Maka suhuf ini catatan amal kita. Tadinya sebetulnya sudah ada pada diri kita. Jadi jiwa kita mencatat segala sesuatunya. Al-Quran mengatakan setiap perbuatan manusia itu rahina, tergadai. Ya. Maksudnya tergadai itu tersimpan dalam jiwa kita. Digadaikan. Jadi sama sebetulnya suhuf ini. Maka mereka yang akan masuk neraka yang telah mengotori banyak sekali jiwanya, sehingga catatan amalnya itu merah, dan merah. Merah, ya simbol neraka. Jadi kita teruskan ya mas kalian. Ya. Jadi wa idza suhufu nusyirat, dan pada saat itu suhuf disebarkan, maksudnya disebarkan, diberikan kepada setiap orang baru dibuka. Ya. Nah pada saat itulah dimintalah tadi pertanggungjawaban karena ada catatannya dia pernah membunuh bayi. Dia pernah membunuh nyamuk. Dia pernah membunuh kecoa. Maka bayi ditanya, wahai bayi, atas dasar apa kesalahanmu kamu dibunuh? Wahai nyamuk, atas dasar apa kamu buat sehingga kamu dibunuh? Wahai kecoa, apa yang salahmu, apa dosamu sehingga kamu dibunuh? Semua perbuatan itu tercatat di dalam suhuf kita masing-masing. Ingat, semuanya tercatat pada suhuf kita masing-masing. Nah, mudah-mudahan Bapak sekalian ayat-ayat seperti ini mengingatkan kita agar kita benar-benar umat Islam adalah paling humanistik daripada yang lain. Kita tidak membela satu kelompok karena dia beragama Islam, tapi kita membela satu kelompok karena dia manusia. Bahkan dia makhluk Allah SWT. Bahkan dalam ceramah kita ini nyamuk pun kita bela, kecoa pun kita bela, bayi-bayi kita bela. Apa sebabnya? Setiap ciptaan Tuhan adalah tajalli daripada penciptanya. Membela ciptaan Tuhan, hakikatnya saudara membela Tuhan. Ketika Allah mengatakan, siapa menolong Allah, Allah akan menolongnya, apa yang dimaksud menolong di situ Allah?
In tansurullah yansurukum. Menolong Allah artinya kita jangan mengganggu makhluk-makhluknya. Jangan sampai membunuh jejak-jejak tangan Tuhan. Jangan sampai membunuh jempol-jempol Tuhan. Jangan sampai membunuh asar dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di seluruh jagat ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kekurangan dan khilafahnya, itu adalah dari kekurangan Al-Fakir sendiri. Al-Fakir juga masih banyak sekali kekurangan dan kekhilafahnya. Mohon dimaafkan, dan yang ingin bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kalau diterbalikkan 10, 9 dan 8 tadi, maka dalam buku catatan amalan setiap orang tak ada lebih besar daripada dosa melampaui bunuh bayi tadi, kecuali mereka-mereka yang membunuh pusat kalbu alam tu, yakni insan kamil Allah. Sebab Allah dah katakan melalui mereka lah jadi lengkap sempurnanya Islam. Dan bahkan Allah telah menyebarluaskan bahawa Allah tak ciptakan alam ini kecuali kerana-Mu ya Muhammad. Dan melalui Muhammad lah tali Allah tadi diperselawatkan sampai hari kiamat. Maka beri pencerahan batinnya apa akibat-akibat yang kita terlepas pandang dalam hari kebangkitan bagi mereka-mereka yang telah membunuh kalbu alam semesta tadi. Afwan semua. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita jawab pertanyaannya Pak Nur tadi, kita kasih tambahan sedikit lagi background untuk memahami pertanyaan, menjawab pertanyaan ini. Adalah bahwasanya jemaah sekalian, di dalam Al-Quran itu ada kata-kata man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard maka annama qatalan nasa jami'an. Saya membunuh satu nafs, satu orang tanpa alasan yang benar, kan tanpa alasan yang benar, bighairi nafsin, kita artikan bighairi nafsin tanpa alasan yang benar, aw fasadin fil ard, atau membuat kerusakan di muka bumi. Jadi dua di situ Bapak sekalian. Selama ini kan kita cuma bahas siapa yang membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Kalau kita baca surat Al-Maidah itu sebetulnya bukan hanya membunuh, tapi ada kata-kata man qatala nafsan bighairi nafsin aw. Awnya itu artinya bukan dan, aw, atau, or. Jadi man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard, atau membuat kerusakan di muka bumi. Apa yang disebut dengan membuat kerusakan di muka bumi? Menebang pohon, salah satu di antara. Tapi membunuh tanpa alasan yang jelas kepada kecoa, nyamuk pun adalah membuat kerusakan di muka bumi. Bukankah ilmu pengetahuan telah mengajarkan kepada kita bahwa semuanya memiliki bagian dalam mata rantai ekosistem kita? Kita sudah belajar dari sekolah dan dulu bahwa semuanya memiliki fungsi dalam mata rantai ekosistem kita. Jadi ada fungsinya, ada perannya, dan Allah tidak mungkin menciptakannya dengan sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Satu. Yang kedua, background yang kedua. Kalau kita lihat ini jemaah sekalian, yang dibicarakan Al-Quran semuanya. Bahwa Bapak Ibu yang mengikuti tadabbur kita dari awal sampai sekarang, kita lihat Al-Quran itu membahas semuanya. Bahkan sampai bayi dibunuh pun dibahas. Artinya apa? Benar-benar kalau manusia sebetulnya mempelajari Al-Quran semuanya, itu tidak akan terjadi kejahatan-kejahatan seperti sekarang sebetulnya Bapak sekalian. Jadi benar-benar hanya karena kita jauh daripada Al-Quran. Bayangkan kalau anak-anak dari kecil diajari tadarus dan tadabbur Al-Quran terus-menerus. Lalu dia nanti masuk dimanapun juga, mereka akan menjadi pelaksana tugas kenabian di tempatnya masing-masing. Ketika dia menjadi tentara, menjadi pelaksana tugas kenabian di sana. Menjadi polisi, menjadi pelaksana tugas kenabian di sana. Menjadi pedagang, menjadi pelaksana tugas kenabian di sana. Menjadi nelayan, dan seterusnya. Menjadi pesepak bola pun menjadi pelaksana tugas kenabian. Ya. Jangan tiba-tiba menjadi pembela mati-matian terhadap pelaku kezaliman hanya karena kesempatannya untuk menjadi penomor satu ditutup. Ya, menggadaikan kemanusiaan demi kepentingan diri dan kelompok itu adalah inhuman. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Jadi oleh sebab itu, maka penting sekali sebetulnya Al-Quran dimasyarakatkan. Bayangkan sampai bayi-bayi dibunuh, yang selama ini hampir tidak dibicarakan oleh masyarakat kita.
pengguguran itu sekarang sudah menjadi bagian daripada budaya modern. Bahkan di beberapa negara barat itu bahkan dilegalisir pengguguran. Menggugurkan kandungan itu dilegalisir di beberapa negara. Ya. Nah, cuma sekali tentu kasusnya beda kalau ada masalah penyakit, ada kasus itu lain soal. Kita tidak bicarakan di sini. Misalnya yang bersangkutan untuk menyelamatkan nyawa orang tuanya itu lain soal, itu case namanya. Jadi kita bicara secara umum. Itu yang kedua. Jadi harusnya ini adalah disampaikan kepada seluruh manusia di sekolah-sekolah, harusnya diajarkan Al-Quran. Sayangnya di masjid-masjid lagi-lagi juga tidak secara runtut dibicarakan Al-Quran. Harusnya masjid itulah pengquranan terjadi, bukan hanya penghafalan Quran, tapi pentadaburan Al-Quran. Harusnya diadakan di mana-mana. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan Pak Nur tadi, Mas sekalian. Nah, ketika kita sudah memahami tadi background-nya, maka kita lihat bahwa tidak ada satupun yang kita saksikan di alam semesta ini yang bersifat terisolasi dari Tuhan. Yang bersifat terputus hubungan dan relasinya dengan Tuhan. Tidak ada satupun, semuanya terhubung dengan Tuhan. Sehingga yang pertama, setiap benda dan apapun entitas itu bisa menjadi penyebab keberhubungan kita dengan Tuhan, kebersatuan kita dengan Tuhan. Tapi pada saat yang sama bisa juga menjadi perpisahan kita dengan Tuhan, keterputusan hubungan kita dengan Tuhan. Kapankah benda-benda itu menyatukan kita dengan Tuhan? Apabila kita sudah sampai pada keyakinan, sudah sampai pada kesadaran batinnya bahwa segala sesuatunya adalah merupakan jempol Tuhan, sidik jari Tuhan, ayat-ayat Tuhan, tajalli Tuhan, apapun istilahnya. Bisa pakai tajalli, bisa pakai sidik jari atau jempol Tuhan. Bisa berarti ayat-ayat Allah, di Quran menggunakan kata ayat-ayat Allah. Apapun itu, kalau segala sesuatu merupakan tajalli daripada Tuhan, maka kita wajib menghormatinya sebagaimana kita wajib menghormati Allah sebagai pencipta kita. Tidak ada tanda orang itu mencintai Allah, memuliakan Allah Tuhannya, kalau tidak memuliakan makhluk ciptaannya. Yang kedua, berarti kalau kita memutuskan hubungan kita dengan benda-benda, membunuh ini dan membunuh itu, membunuh bayi, membunuh nyamuk, dan sebagainya, maka kemudian kita juga sebetulnya membunuh hubungan kita dengan Allah. Tidak ada tanda kalau orang itu telah mencintai Tuhannya dan merindukan perjumpaan dengannya nanti di akhirat, apabila di dunia ini dengan gampang memutus hubungannya dengan benda-benda di sekitarnya dengan cara membunuh tadi. Satu-satunya yang membolehkan membunuh itu adalah hukum. Dan itu terjadi pada manusia. Atau kalau sesuatu mengancam nyawa manusia dan tidak bisa dihindarkan, maka boleh dibunuh. Atas izin Allah juga. Seperti contohnya ayam kita bunuh karena dengan ayam kita bisa hidup. Ikan kita bunuh karena dengan ikan kita bunuh. Pohon-pohon kita petik dan dibunuh juga karena kita dengan itu kita hidup. Tanpa itu kita tidak bisa hidup. Dan itu adalah atas izin Allah. Bagaimana izin Allah itu? Secara verbal, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, secara aktual, secara perbuatan, adalah dengan beribadah kepada Allah. Siapa yang makan ikannya Allah, siapa yang makan ayamnya Allah, siapa yang makan sapi dan kambingnya Allah, siapa memetik pohon-pohonnya Allah, tapi tidak beribadah kepada Allah, hakikatnya telah melakukan perbuatan merusak di muka bumi. Jadi semuanya Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berikutnya lagi Pak Muslim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Al-Quran seperti mana telah diajarkan kepada kita tentang alam, tentang laut, tentang universe sendiri. Dan cukuplah informasinya. Namun ada kata-kata daripada a'imah, manusia itu adalah universe itu sendiri. Dan lanjutan daripada kata imam itu, salah mengatakan bahawasanya permasalahan permasalahan semua bermula daripada manusia itu sendiri, dan ubat-ubat itu semua ada dalam diri manusia itu. Jadi kata imam itu adalah tidak perlu untuk mencari luar, cukup dengan merenung dalam diri sendiri kamu akan mendapatkan hasilnya.
Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Banyak Pak Burhan. Jadi Bapak sekalian, itu benar yang dikatakan para imam, benar yang dikatakan ditanyakan tadi Pak Burhan. Karena kita tadi telah melihat unsur ini untuk memahami. Jadi kita lihat ini, untuk memahami catatan amal kita nanti di akhirat, tidak perlu kita tunggu akhirat. Karena kalau kita untuk memahami isi catatan amal kita di akhirat, itu kan sudah terlambat Pak sekalian. Jadi kalau kita nanti lihat catatan amal kita di akhirat, terlambat. Karena kalau ternyata ada kurangnya, kan tidak bisa kembali ke dunia untuk memperbaikinya. Kan tujuannya melihat catatan amal kan untuk evaluasi, untuk mengetahui di mana saja terjadi kekurangan. Kita ini harus seperti akuntan. Bagaimana itu? Akuntan itu adalah tugasnya memeriksa catatan bilangan, angka-angka dari awal. Karena kalau di akhir baru kita lihat, itu nanti repot mencarinya. Misalnya di akhir ternyata jumlahnya beda dengan yang dilaporkan. Terpaksa kita cari satu-satu dari atas, tuh di mana tadi salahnya. Ya, itu kan sudah lama sekali. Dengan demikian setiap kita berbuat selalu diperiksa catatan amal itu. Jadi sebelum catatan amal ini nanti kita lihat di akhirat, sekarang kita sudah harus lihat di dunia. Inilah sebetulnya tujuannya apa? Muhasabah. Hasibu anfusakum. Apa itu artinya hasibu anfusakum? Coba periksa catatan amal kalian sebelum kalian nanti di akhirat diperiksa. Hasibu anfusakum qabla antu hasabu. Hisablah, hitunglah, kalkulasilah catatan amal kalian sebelum dihitung oleh Allah SWT nanti di akhirat. Nah, pertanyaan bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara mengetahui di mana kesalahannya? Nah, ke atas sini. Dia ke sini. Dia ke kitab suci. Jadi evaluasinya ke sini. Kita cocokkan dengan kitab suci. Ya. Kita cocokkan dengan kitab suci. Karena kitab suci ini adalah yang merupakan patokan buku, kitab undang-undang, law-nya nanti, law yang dipakai Allah untuk menghukumi kita nanti di akhirat. Ya. Jadi ini adalah hukumnya sebetulnya. Yang menyebabkan nanti Allah mengatakan, oh kamu salah di sini. Ada apa dasarnya salah Tuhan? Berbeda dengan ini. Seperti tadi misalnya, membunuh bayi. Kenapa salah Tuhan? Bagaimana kita Sudah ada dalam kitab suci bahwa bayi itu tidak boleh dibunuh. Yang kedua, kitab suci bagaimana jemaah sekalian? Kitab suci itu pasti jalan. Jadi kalau kita tidak bisa baca kitab suci karena tebal seperti ini, pada saat akan mengambil keputusan, maka Nabi mengatakan iftah qalbak. Mintalah fatwa kepada hati nurani. Jadi kalau kita tidak bisa, ini kan banyak nih. 30 juz, 114 surat, 6.000-an ayat. Kalau kita tiba-tiba akan mengambil keputusan di suatu waktu tertentu, dengan waktu yang sangat terbatas, kita tidak mungkin membuka Al-Quran, apalagi kita jarang membacanya selama ini. Maka kata Nabi, iftah, minta fatwalah kepada kalbak, kepada jiwamu. Nah, dalam kaitan inilah Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun tadi. Dan di dalam dirimu kenapa tidak perhatikan? Makanya Pak Burhan mengatakan tadi, kita sangat lebih bagus apabila memperhatikan di dalam diri kita. Tidak keluar lagi, sekalian. Marilah kita berhentilah memperhatikan orang lain. Berhenti mengurusi perbuatan orang lain. Berhenti mengurusi orang lain itu ABCD-nya. Marilah kita memperhatikan jiwa kita sendiri, dengan setelah melihat kepada diri kita, kita evaluasinya kembali ke sini. Kembali ke sini. Kembali ke sini. Jadi catatannya kita melalui kitab suci, kembali ke jiwa, jiwa nanti kita lakukan keluar berdasarkan Al-Quran. Baru kemudian kita beramal. Nah, amal seperti inilah yang nanti di akhirat yang akan menjadi asbab kita akan diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di dalam jannah atau surganya, dikumpulkan bersama Rasulullah dan keluarganya di sebuah telaga yang bernama Telaga Haud itu. Terima kasih banyak Bapak sekalian pertanyaan dan masih bisa nanya. Kenapa? Saya nanya satu lagi, Ustaz. Silakan. Ya, penjelasan
Ustaz tentang tadi nufus-nufus, terus apa memperoleh jasad dari amal-amal, tiba-tiba pikiran saya kok melayang ke konsep reinkarnasi, Ustaz. Karena dalam reinkarnasi, ya bahwasannya jasad kita sekarang apa istilahnya apa kita menjadi hewan, manusia, dan manusia itu dengan berbagai itu ya berdasarkan dari ya kehidupan masa lalu gitu, perbuatan kita masa lalu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pandangan Islam tentang reinkarnasi? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, yang masih tergelitik di saya juga, Imam Ali kan pernah bilang bahwasanya kezaliman terjadi bukan hanya karena bukan karena banyaknya orang zalim, tapi banyak orang baik yang diam gitu. Nah, terus pandangan Islam terhadap mendukung kezaliman gitu, dia tidak berzalim tapi mendukung si penzalim atau kezaliman, itu apakah termasuk dosa, Ustaz? Gitu. Baik mendukungnya secara tidak langsung maupun apalagi langsung gitu, Ustaz. Itu dua pertanyaan saya, Ustaz. Makasih. Baik, terima kasih banyak, Max. Yang pertama reinkarnasi. Jadi reinkarnasi ini tidak dikenal dalam Islam selama reinkarnasi itu adalah seperti konsep yang dikenal di agama lain. Reinkarnasi itu adalah orang tidak mati tetapi hidup kembali. Jadi setelah dia mati jasadnya, dia akan hidup kembali dalam bentuk misalnya gajah, kuda, babi, dan sebagainya. Atau bisa juga tadinya dia adalah manusia yang lebih tinggi sedikit, tetapi kemudian ada dosanya, lalu kemudian dia hidup dengan kelas manusia bawah. Sehingga nanti untuk apa? Dia harus untuk menebus dosa-dosanya, untuk mensucikan kembali dirinya. Misalnya waktu dia hidup memiliki sifat-sifat gajah misalnya, sifat-sifat babi, monyet. Maka setelah dia mati, dia bangkit sebagai monyet dan gajah. Nah, setelah dia selesai menjalani hukumannya sebagai monyet dan gajah, nanti hidup lagi kembali. Ya, menjadi manusia kembali. Ya gitu. Begitulah seterusnya, semakin lama semakin meningkat, mencapai derajat yang sempurna, yang dalam konsep sana biasanya disebut dengan avatar. Ya, seperti itu. Ataukah dalam konsep Dalai Lama seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia ini jelas tidak. Karena bagi kita, kehidupan itu cuma sekali di dunia. Dan bangkit di akhirat selama-lamanya. Jadi seperti itu. Jadi beda dengan reinkarnasi. Kalau reinkarnasi hidup, mati, hidup lagi. Jadi nanti manusia jadi monyet, monyet mati, hidup lagi sebagai manusia. Begitulah seterusnya. Sampai nanti puncaknya ketika sudah bersih, nirwana, tidak ada lagi yang kotorannya, maka itulah kebahagiaan sejati. Yang kedua adalah mendukung kezaliman. Jangankan mendukung kezaliman, berdiam diri terhadap kezaliman pun adalah bagian daripada kezaliman. Orang yang tidak mengutuk kezaliman secara diam atau secara dalam hati pun adalah bagian daripada kezaliman. Maka minimal tentang kezaliman ini kita mendukungnya dalam hati. Mendukungnya dalam hati. Kalau misalnya, dan mendukungnya dalam hati itu punya alasan. Kalau kita misalnya takut dan sebagainya. Takut ada risikonya sangat besar yang kita tidak bisa tanggung. Maka kita diam tetapi mendukung dalam hati kita. Karena Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi. Wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi huwa adaful iman. Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka wajib dia mengubahnya, memperbaikinya dengan tangannya, dengan perbuatannya. Kalau tidak bisa dengan perbuatannya, minimal dengan lisannya. Kalau tidak bisa juga dengan lisannya, ya dengan kalbunya, mengutuk dalam kalbunya. Atau Nabi mengatakan, dan itulah selama-lama iman. Jadi minimal kita mengutuk. Jadi mengutuk dalam agama itu harus ada, terutama Islam. Makanya kita wajib membaca ta'awuz sebelum Al-Quran. Jadi sebelum baca Al-Quran itu ta'awuz dulu. Jadi sebelum baca bismillah, ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Yang pertama kita mengutuk dulu. Mengutuk siapa? Syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rajim itu kan dikutuk, dilempar batu. Jadi kita harus melempar batu syaitannya dulu, baru kita baca Quran. Karena kalau tidak kita berlindung daripada syaitan atau tidak mengutuk syaitan sebelum baca Quran, takutnya nanti ayat Al-Quran justru digunakan untuk membenarkan perbuatan-perbuatan syaitannya itu. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas kekurangannya
Chatur ada Ustaz? Chatur ada ya? Ya baik. Siap ya Ustaz. Afwan Ustaz. Boleh Ana tanya? Oh silakan kita persilakan dulu kepada Ayanda, silakan. Okey. Begini Ustaz, saya ingin rujuk pada surah Abasa. Semua tafsiran yang ada pada Abasa itu sebenarnya disengajakan ditulis semata-mata untuk memburukkan kedudukan Rasulullah SAW, dan juga ini digunakan oleh orang-orang yang anti-Islam. Sedangkan kita yang hanya mempunyai pengetahuan basic boleh memahami apa yang Ustaz sarahkan, takkan mungkin mereka yang macam Arabic scholar boleh tulis begitu. Jadi ini disengajakan. Nombor dua, tentang membunuh anak tadi. Sebenarnya ada cara lain yang mereka lakukan, iaitu mereka ini melahirkan anak ke dunia tetapi tidak memberi pelajaran pada anak-anak tadi. Itu adalah salah satu pembunuhan anak-anak juga. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih banyak ya. Jadi yang pertama Pak Budi Mas Kaisar Bagi adalah kaitannya dengan memburukan Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam ya. Mas Kaisar Bahagia, kita tahu bahwa Nabi Muhammad kita adalah merupakan tajalli sempurna dari seluruh alam semesta. Dan alam semesta tajalli sempurna daripada Allah SWT, sehingga disimpulkan bahwa Nabi Muhammad kita tajalli sempurna daripada Allah SWT. Makanya Nabi disebut dengan rahmatan lil alamin. Kalau membunuh saja nyamuk, bayi harus dipersoalkan oleh Allah nanti di akhirat, bagaimana pula kalau mengganggu Nabi Muhammad Bapak sekalian? Satu nyamuk saja diminta pertanggungjawaban. Satu orang bayi saja pertanggungjawabannya besar sekali. Apalagi kalau memburukkan muka Nabi Muhammad di tengah orang banyak dengan membuat cerita-cerita yang tidak berdasar, yang salah, yang buruk, yang jelek tentang Nabi Muhammad kita. Maka ini pasti dosanya teramat sangat besar. Karena Nabi Muhammad kita adalah rahmatan lil alamin, menyerang Nabi Muhammad hakikatnya menyerang alam semesta. Ya, dan menyerang alam semesta berarti sama dengan menyerang secara totally terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan membunuh nyamuk tadi, membunuh bayi tadinya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, apapun alasannya kecuali demi keselamatan ibunya tidak boleh melakukan pembunuhan terhadap bayi. Jadi entah alasan-alasan edukasi apa dan sebagainya, dan dilakukan oleh orang yang well educated juga, tetap tidak bisa dibenarkan. Jadi apapun, walaupun itu secara hukum positif, legal atau sah berdasarkan hukum negara. Jadi negara misalnya menganggap sah, menganggap boleh membunuh bayi atau menggugurkan bayinya. Kalau misalnya sudah mengandung seorang perempuan, daripada nanti dia lahir memperbanyak jumlah penduduk, maka kemudian boleh dibunuh. Negara mengeluarkan peraturan seperti itu, tapi tetap sebagai orang beragama, sebagai hamba Allah tidak boleh melakukan perbuatan itu. Ya, tidak boleh melakukan perbuatan membunuh. Pokoknya alasannya hanya satu saja, yaitu apabila membahayakan nyawa ibunya saja. Dan yang melakukan itu biasanya adalah dokter spesialis untuk itu. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya dari Ical Ali Somni. Bertanya, gimana kalau hewan ini membahayakan kita? Kalau hewan itu membahayakan kita, tapi membahayakannya itu tidak boleh subjektif, harus objektif. Karena kalau subjektif ya boleh jadi hanya pertimbangan pribadi kita, sebetulnya tidak membahayakan. Contohnya misalnya virus, ya tentu sebaiknya dokter yang menentukan. Atau sudah menjadi rahasia umum. Bahwa namanya kalau kita flu itu kan pasti ada virus. Sehingga kita misalnya bisa meminum obat-obat pembunuh virus flu misalnya. Itu seperti antaranya. Tapi kalau bukan atas dasar itu tetap tidak boleh. Karena kata membahayakan itu, kalau semua subjektif, nanti semua menganggap membahayakan. Ya. Jadi boleh asalkan membahayakan secara objektif. Tapi yang kedua,
Cara yang paling bagus juga adalah dengan melepas liarkan, misalnya harimau membahayakan, ditangkap, baru kemudian dibawa lagi kepada habitatnya seperti itu. Dan sekarang sudah mulai banyak melakukan itu. Jadi kalau ada hewan-hewan berbahaya ditangkap baru kembalikan. Saya kita di rumah ada lipan. Lipan Pak Ustaz, lipan itu apa ya? Nama lainnya lipan Pak Ustaz, apa kalau di sini orang bilang? Kelabang. Kalau saya ada kelabang. Kelabang itu kan sakit itu kalau menggigit. Nah, maka sebaiknya kalau kita dapat kelabang seperti ini, kalau bisa kita usahakan menangkap bukan dengan tangan, tapi gimana lah masukkan ke sendok sampah, baru kemudian dibuang ke habitatnya, itu paling bagus Pak Ustaz. Kita misalnya nyamuk, sebaiknya sebelum waktu itu kan nyamuk masuk rumah biasanya sore-sore Pak. Sebelum sore-sore itu kita tutup semuanya pintu. Kita mesti mengatakan lah kan di rumah saya tidak ada AC, tidak ada aircon. Ya kita katakan kita pakai ring, pakai apa itu namanya, pakai jala-jala itu ya, yang tidak mungkin nyamuk masuk, demi menghindari nyamuk masuk ke rumah-rumah kita. Tapi kalau misalnya sudah diputuskan kalau nyamuk itu berbahaya seperti nyamuk demam berdarah, ya tentu boleh Bapak Ibu sekalian sebagai, apalagi sudah ada korbannya. Nah jadi kesimpulannya intinya jangankan nyamuk, tapi saja boleh disembelih asalkan untuk kehidupan manusia, itu intinya. Kemudian dari Ibu Sukaisi, bagaimana kita mencabut rumput di sekitar halaman rumah dan sekitar pohon padi dan itu kalau untuk bermanfaat boleh, merapikan. Karena Allah itu adalah keindahan dan Dia cinta kepada keindahan. Jadi kita rapikan. Jangankan rumput Bu Sukaisi, rambut kita saja boleh dipotong. Itu akan sebaiknya dipotong. Apalagi kalau Ustadz seperti saya, kalau rambutnya gondrong sampai sepantat itu pasti orang heran. Nah, begitu. Jadi harus harus dipotong dengan rapi. Potongannya rapi juga. Kenapa? Allah itu mencintai keindahan. Makanya ibu-ibu kalau ingin pergi ke salon memperindah dirinya boleh-boleh aja, tapi niatnya apa? Allah mencintai keindahan. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Seperti itu. Intinya adalah agama tidak fatalistik seperti itu ya, karena dilarang membunuh maka tidak boleh memotong rumput, nanti tidak boleh juga potong rambut, tidak boleh potong kuku. Nah itu bukan begitu maksudnya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, selama bermanfaat bagi manusia dan itu standarnya moral seperti rambut itu di mana-mana, merapikan diri sudah termasuk bagian daripada urf, maka kita sebaiknya mencukur rambut kita apabila sudah mulai panjang dan sudah tidak teratur. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kesertaannya dan pertanyaan yang banyak sampai jam 7 lewat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama Bapak. Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Bu Ayu. Maaf lahir dan